Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Menjelang siang ini, saya Amar ingin sedikit untuk mengungkapkan hati dan perasaan tentang beberapa kejadian-kejadian yang lagi viral ya, yang lagi booming pada saat ini, yang terjadi di petinggi-petinggi negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Tapi sebelumnya mudah-mudahan kita dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan siapapun kita mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kejadian yang terjadi pada petinggi kita yaitu Ferdy Sambo beserta keluarganya ya, beserta bawahan-bawahannya. Kalau kita melihat, itu adalah merupakan kitab besar, buku besar, pelajaran besar, membuat kita untuk bercermin ya, bercermin dalam arti kata suatu kejadian yang mana kejadian itu memacu dan memberi pelajaran buat kita bahwa harta, tahta, jabatan, dan bahkan wanita itu belum tentu akan menjadi tolak ukur keselamatan kita. Kalau kita lihat Ferdy Sambo dari sisi jabatan, dari segi harta, bahkan istrinya PC itu cantik luar biasa, mempunyai kekuatan, mempunyai harta, dan bahkan prestasi-prestasi sebelumnya kakak ratingnya sendiri itu dilampaui ya, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Beliau bisa menduduki jabatan sebagai Kadit Propam ya, polisinya polisi di Indonesia, bapaknya polisi yang bisa menentukan segala-galanya. Tapi kalau saya lihat, apakah itu hanya karena nafsu, ego, atau karena cara berpikir untuk mengambil suatu keputusan yang tidak pas, kerasukan setan ya, dibisiki-bisiki setan membuat dia tidak bisa mengambil apa yang harus dia lakukan. Kalau saya sedikit mengutip suatu kalimat ya, yaitu science without religion is blind. Ilmu pengetahuan tanpa didasar dengan kepemilikan suatu agama is blind, buta. Nah, tapi sebelumnya sorry dan minta maaf manakala bahasa asing saya atau bahasa Inggris saya kurang mengena. Tapi di sini saya melihat mungkin di sini Ferdy Sambo mungkin ya, saya bilang karena minimnya agama, minimnya suatu keyakinan, minimnya suatu kepercayaan kepada Allah bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Untuk itu saya meminta kepada seluruh bangsa Indonesia ini, kepada seluruh masyarakat Indonesia ini, bahwa kita sendiri adalah merupakan orang-orang yang harus mempunyai suatu agama. Saya tidak bicara tentang masalah harus Islam, harus Hindu, Buddha. Saya tidak bicara itu. Karena pada dasarnya yang namanya agama itu pasti akan mengajarkan suatu kebaikan.
Saya yakin manakala seseorang itu mempunyai dasar agama, karena dalam agama itu mengajarkan mana baik, mana buruk, ya, mana boleh dan mana tidak, ya. Dengan kita punya agama kita bisa menyatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Manakala dasar itu saya rasa untuk melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, berpikir dulu. Ya, berpikir dulu. Artinya di sini kalau saya melihat pertama, ternyata harta dan jabatan itu terkadang justru membuat orang itu buta, justru membuat orang itu sesat, justru membuat orang itu lupa akan siapa dirinya. Bahwa dirinya adalah ciptaan Allah, milik Allah, yang harus mengikuti aturan. Nah, akhirnya jabatan, harta, dan semua kemewahan, kedijayan yang dimiliki oleh Ferdy Sambo sekarang gak ada apa-apanya, malah berakhir dengan lebih mengenaskan. Artinya sekarang posisi Ferdy Sambo yang dalam tahanan sebagai tersangka, satu keluarga ya, suami dan istri tinggal menunggu detik-detik putusan. Jadi kalau sekarang mungkin lebih, saya melihat lebih berharga seorang ini, seorang pengemis ya kalau saya lihat. Orang yang tidak punya masalah apa-apa, atau sebagai seorang pemulung, ya, atau seorang miskin papa yang tidak punya jabatan, tidak punya pendidikan apapun, tapi dia lebih terhormat kehidupannya. Ya, paling dia hanya meratapi ini. Tapi kalau Ferdy Sambo sekarang ini, ya hampir seluruh Indonesia menyatakan menghujatnya, ya, termasuk istri segala macam dihujat masalah itu. Ya, yang mana kalau tidak salah sekarang kena pasal pembunuhan, ya, pembunuhan berencana, ya ancamannya itu bisa kena berapa hukuman mati atau setidak-tidaknya seumur hidup itu atau 20 tahun. Artinya kan kata orang itu lebih bagus di luar walaupun hanya makan dengan asin, tapi kok dalam penjara, ya. Nah, apalagi korbannya tidak sedikit, puluhan anggota kepolisian juga yang terlibat, akhirnya memakan korban banyak, ya. Dibilang korban bisa, tapi dibilang ya mungkin mereka-mereka yang lain-lain itu juga sama, ya, melakukan, karena di sini kalimat perencanaan itu kan bisa bersama-sama, satu atau dua orang merencanakan, arti secara bersama-sama. Nah, arti di sini saya lihat, kenapa saya bilang ini suatu pelajaran, satu permintaan saya terutama kepada diri saya pribadi, yuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, syukuri apa yang kita nikmati. Gunung takkan lagi dikejar, ya. Kalau memang kita diberi harta, memang akan diberi harta yang banyak. Kalau itu memang ketentuan Allah, ya kita syukuri dengan baik. Tapi kalau kita hanya dengan apa adanya, ya kita syukuri, karena semua kita milik Allah. Jangan harta yang kita miliki, jangan jabatan yang kita miliki, nyawa kita pun kalau sudah Allah memintanya, kita nggak bisa menolaknya itu. Ya, nasihat saya terutama pada diri saya pribadi tadi, yuk kita tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena harta, jangan karena hanya jabatan. Yang perlu kita garis bawahi, di saat kita marah, di saat kita emosi, di saat kita ego dan lain sebagainya, yuk kita tenangkan hati kita. Pertama kan di saat melihat orang itu punya salah sama kita, ya manusiawi kita terkadang marah, kita emosi. Tapi di sisi lain kita ini manusia, al-insan ma khalaqata wa nisyan, bahwa manusia tidak lepas daripada kesalahan dan kekhilafan. Bahwa kita pun suatu saat akan punya salah, kita pun suatu saat akan punya sengaja atau tidak sengaja kita menyakiti orang lain. Saudaraku sebangsa dan setanah air, wabil khusus yang seiman seagama, sekali lagi saya katakan, yuk kita jangan berkomentar banyak tentang masalah kejadian ini.
mungkin ini harus terjadi, ini isi dunia, ini isinya alam. Sehingga terhadap institusi kepolisian pula ya kita berharap kejadian ini benar-benar suatu pelajaran bahwa untuk institusi kepolisian ke depan nanti benar-benar menjaga marwahnya. Pada prinsipnya kita bangsa Indonesia, kita masyarakat Indonesia sangat mencintai polisi. Karena tanpa polisi, wah kita nggak ngerti negara ini seperti apa. Kita butuh para beliau-beliau itu. Ya butuh polisi, butuh pejabat-pejabat lain dan sebagainya. Karena masyarakat tanpa pejabat, tanpa hakim, tanpa jaksa, tanpa polisi, tanpa TNI dan lain sebagainya, kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa melakukan sendiri. Sekali lagi saya garis bawahi, mari kita merenungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Ferdy Sambo beserta istrinya nanti mendapat suatu hidayah dari Allah, dalam arti kata dia mau bertobat karena ya apapun alasan sekarang di mata masyarakat sudah aib lah ya, sudah jelek namanya. Tapi ada Allah menyatakan itu selama nafas masih di tenggorokan, masih ada waktu kita untuk beristighfar, untuk bertobatun nasuha. Bertobatlah ya Ferdy Sambo, bertobatlah. Pertama, nggak perlu mengaku kepada masyarakat karena masyarakat pun sudah tahu. Yang paling penting Ferdy Sambo beserta istri dan pada kru-kru yang terlibat, pertama mengadu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan minta maaf dan bertobatlah dengan taubatun nasuhah. Ya, karena sekali lagi segala sesuatu kita milik Allah. Tapi dengan kesalahan itu justru malah jangan membenarkan diri dengan alasan-alasan, apalagi nanti walaupun punya hak untuk pakai pengacara, tapi sekali lagi jangan membenarkan diri ya. Karena semakin membenarkan diri dengan kejadian ini udah jelas-jelas membunuh, mengambil nyawa orang, udah jelas mungkin gempar Indonesia, bahkan mungkin Asia, mungkin juga dunia. Jangan malah mengambil sikap untuk membenarkan diri. Karena apapun alasannya, yang Sambo dan istri lakukan itu salah. Baik menurut hukum, undang-undang, dan bahkan menurut hukum agama pun salah. Tidak seperti itu. Itu aja sekali lagi untuk saudaraku, mudah-mudahan sehat walafiat. Mari kita bersyukur bersenang kepada Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah. Pertama, sekali lagi pelajaran untuk saya pribadi, mengajak, mari kita belajar bersyukur, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Salam hormat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.